Ganggunya gimana? Sifatnya ganggu sampean gimana? Oh, Semua manusia Gemede itu bahasa Indonesia itu sombong. takabur lah. Mungkin manusia itu tali pocongnya itu ya. Banyak yang pakai pesugihan tali pocong banyak. Berarti bukan cuma tuyul Pak Ustaz. Oh gitu ya. Ada Banyak ya. tali pocong. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita kebetulan ya ada beberapa teman yang mengirim foto ya, yaitu foto pocong. Coba malam ini kita tarik ya, kita ungkap ada apa sih sebenarnya di balik foto pocong ini, karena memang satu ya, banyak ya di era-era sekarang itu penampakan pocong, atau mungkin orang-orang lagi foto ambil gambar tiba-tiba ada sesosok pocong yang mungkin nampak dalam kamera. Nah ini sebenarnya satu, mungkin bisa jadi pocong itu suka dengan salah satu orang yang mungkin memfoto tadi, atau mungkin yang satunya mungkin bisa jadi pocong itu menunjukkan eksistensi bahwa di tempat sekitar adalah dijaga, atau mungkin ada penghuni si pocong tadi. Artinya banyak faktor, atau mungkin pocong tadi juga bisa mengikuti di awal hingga akhir. Jadi memang banyak pendapat ya. Jadi memang harus kita beri pemahaman bahwa memang kita harus perlu hati-hati bahwa kodam ataupun jin yang berupa sosok pocong ini bisa mengikuti siapapun, bisa mengikuti apa yang dia suka, dan efeknya nanti juga akan bisa bahaya. Dia bisa ikut ke rumah, dia juga bisa ikut kita pulang, bahkan juga dia bisa ngikutin dimanapun kita pergi tanpa kita sadari, sehingga apa, nanti bisa berefek pada keluarga kita. Nah, mungkin itu ya. Coba di sini Mas, di zoom, mungkin netizen atau pemirsa di rumah bisa dilihat ya pocongnya ya, nampak ya Mas ya. Nah, ini pocong salah satu kiriman teman yang lagi foto-foto, dia menampakkan diri. Oke, malam hari ini kita akan menarik dalam gambar ini. Kita akan mentransformasikan ke mediumisasi ya. Coba kita menggali sebenarnya apa tujuan pocong itu, kenapa menunjukkan eksistensinya itu kenapa. Nah nanti perlu kita tanya-tanya biar nanti para hadirin atau netizen bisa lebih tahu kedepannya untuk hati-hati, karena pocong ini juga ada mudorotnya juga ya, apalagi di era-era zaman sekarang pasti nanti ada tujuan yang mungkin kurang baik. Terima kasih ya. Monggo Mas Tajib ditarik ya. Kita akan menarik pocong ini dalam HP ya. Tarik aja untuk nganu bantuannya ya teman-teman, jagain belakangnya Mas dua orang, Mas Reno atau Mas Aldi di belakang dijaga. Perhatikan ya dalam HP
Kita masukkan sip. Ya. Siapa? Terus mulai detik-detik adit. Energinya udah mulai kuat ya. Ya, dinyambut mulai. Udah hadir, banyak yang hadir. Jaga belakang, jaga. Ya, dirikan. Perhatikan kamera, deketin kamera. Ya. Mas Tri, tanya. Bisa bicara, Mbak? Mbak, bisa bicara, Mbak? Stocet. Assalamualaikum. Berangkat. Ya. Mbak, bisa bicara, Mbak? Sakit ngomong? Nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong? Kenapa alasannya nggak bisa ngomong? Kenapa? Bahasa Apa, Jawa Mbak? apa bahasa Mbak? Indonesia? Jawa, Indonesia, Mbak. Emang nggak bisa bicara? Nggak dibolehin bicara apa? Kenapa? Tanya kenapa kok ngikutin orang? Tanya. Bisa ngomong kan? Bisa ngomong ya? Tanya kenapa ngikutin? Sampai kenapa kok seneng ngikutin orang itu kenapa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Ngomong aja nggak apa-apa, Mbak? Nggak mau bicara. Mau bicara tuh mau bicara kan? Tetap nggak bisa bicara. Dibuka ya, biar bisa bicara. Buka ya, Mbak. Nah. Ya, Oh, bisa ngomong, Mbak. sakit ngomong. Nah, Ya, bisa ngomong. Nah, sampai kenapa kok seneng ngikutin orang-orang itu, seneng muncul, kok bisa menampakkan diri itu kenapa, Mbak? Keinginan atau ada yang nyuruh kira-kira? Agak deket nggak apa-apa kamera biar denger. Soalnya pelan ini pocongnya. Oh, katanya manusia ganggu dia, dia pun ganggu manusia kembali. ya kalau manusia kan nggak tahu tuh, Pak. Hmm. Ganggunya gimana? Sifatnya ganggu sampean gimana? Oh, Sampaikan, Semua sampaikan. manusia Kemedi. apa ya? Kemedi itu bahasa Indonesia apa? Kemedi itu sombong. Sombong. Takabur lah. Mungkin manusia itu merasa bisa gitu, ya Mbak? Tapi kan nggak semua orang bisa, mungkin nggak semua orang bisa ngelihat sampean. Kok sampean tahu-tahu muncul kan orang jadi kaget loh, Mbah, takut. Nggak semua orang berani. Komedinya seperti apa kira-kira? gimana, Pak? Sok-sokan. Merasa paling hebat. Merasa paling hebat. Terus dunia sampai nggak terima. Kalau dalam ilmu gaib apa kesaktian sampean di dunia pocong? Apa? Pesugihan.
pesugihan apa itu? Pesugihan. Tali pocongnya Tali itu ya. pocongnya. Banyak yang pakai pesugihan tali pocong banyak. Berarti bukan cuma tuyul Pak Ustaz. Oh gitu ya. Ada Banyak ya, tali pocong pocong. juga ternyata. Kalau boleh tahu asal sampean dari mana, Mbak? Ya, kalau boleh tahu. Dari mana? Nggak boleh tahu, teman-teman. Nggak boleh tahu. Privasi. Takutnya nanti disamperin ya. Diminta tali pocongnya. Ada yang mau disampaikan, Bang, untuk teman-teman yang nonton ini kan karena ini diliput, direkam, Mbak, diupload di YouTube. Pesan-pesan untuk Pesan-pesan manusia. yang kata sampean angkuh, yang kata sampean sombong, biar nanti ke depan teman-teman kan nggak sombong lagi, lebih menghormati lagi untuk bangsa-bangsa yang nggak terlihat ya Mas ya. Ya benar-benar. Apa pesan-pesan? Ini model pocongnya yang pendiam kayaknya. Nggak banyak omong. Apa pesannya ada? Nanti kita sampaikan ke masyarakat. Gak ada. Bener. Yang penting katanya tadi ojo ganggu di awal. Kalau dia ganggu, sampai juga ganggu. Oh, ya memang kayak gitu. Intinya nggak suka Nggak kalau suka ada manusia kalau yang yang ganggu. sombong atau yang gimana lah. Yang rakan Ya, ya. mungkin menarik sih sebenarnya ya. Jadi memang pocong itu ya gitu sih. Jadi memang eksistensinya beliau itu kalau memang ditantang ya berani, apalagi diganggu ya bisa wujud. Jadi sebenarnya kita bisa loh atau mungkin menunjukkan atau mewujudkan dunia gaib ke dunia nyata biar pocongnya nampak itu sangat sangat bisa ya atas izin Allah. Makanya ya untuk siapapun, makanya ya terutama yang mungkin sering jahil atau uji coba ilmu atau mungkin pengen ngetes atau mungkin uji nyali, pokok jangan sekali-kali lah kita punya niatan untuk pengen ngetes atau pengen nyoba atau mungkin ada nggak sih pocong itu. Nah, akhirnya benar-benar ada ya, dan itu nanti kalau nggak dinetralkan bisa mengefek juga, itu nanti bisa mengefek ke keluarga, bisa mengefek ke anak kita, bahkan dia bisa mengikuti. Bahkan ada suatu cerita dulu ya kayak gitu, ditantang, diremehkan, satu keluarga sakit semua gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, bangsa jin itu jangan sekali-kali diremehkan, karena beliau juga punya ilmu, sama Allah juga diberikan ilmu, mungkin hanya berbeda alam dan mungkin berbeda juga dengan keyakinan dengan kita. Mungkin itu ya cukup ya. Tapi gini Gus, ibaratnya berarti bukan bagaimana ya, kalau di pandangan manusia kan identik kalau bangsa pocong, entah kuntilanak, entah bangsa gaib itu menakutkan, bahkan jahat pandangan dari manusia awam-awam kan. Tapi kalau dari segi cerita ini kan berarti manusia yang lebih sombong. Lebih sombong, benar-benar. Makanya apa ya, bisa dikatakan sama sebenarnya. Makanya manusia itu malah justru kadang melebihi jahatnya, setannya itu. Manusia kadang-kadang malah justru melebihi bangsa sebelah atau bangsa jin. Maka dari itu ya itulah pentingnya kita untuk ngaji, pentingnya kita untuk belajar tawadu, pentingnya kita belajar untuk menghormati sesama makhluknya Allah. Makanya dulu zaman-zaman para wali songo itu tidak pernah menyakiti makhluknya Allah. Termasuk rumput dia cabut tanpa ada manfaatnya menangis. Begitu juga makhluknya Allah, kita berarti dianjurkan untuk saling menyayangi, untuk saling menghargai, untuk saling menghormati. Biar ngapa ya itu? Kalau semua saling menghormati, saling menghargai, maka semuanya akan tentram, semuanya akan nyaman. Tapi kalau ada manusia yang menggoda, apalagi tadi katanya sombong, uji-uji coba atau mungkin ngetes, ya dia akan lebih kuat nanti nyerangnya. Itu makanya saling menghormatilah. Jangan pipis di bawah pohon, jangan kita buang air kecil di mungkin lubang-lubang rumah-rumah semut. Kan di agama sudah dijelaskan. Ya. Atau mungkin jangan, mohon maaf, pipis atau buang air kecil di bawah gundukan tanah. Kan sering ada itu di ladang, gundukan tanah itu. Rumah-rumah ya kan loh. Itu hati-hati loh, itu pasti ada penunggunya loh. Apalagi mohon maaf ya,
bawah-bawah pohon besar atau di kali-kali. Nah itu kita tidak tahu di dunia nyatanya, tapi padahal di dunia gaib itu sebenarnya rumah besar, itu istana besar, bahkan mungkin rumah itu rumahnya mungkin si pocong, sehingga seolah-olah kita merusak. Akhirnya dia kan ngamuk toh, Ya, ngamuk, akhirnya ya itu ngefek ke keluarga, sampai pulang diikuti, akhirnya dia nyerah. Mungkin itu ya, Kang, ya. Ada lagi yang ingin sampaikan? Cukup ya? Cukup. Oke, Kasih Mbah ya. makasih bisa tadi di sini juga ada niat apapun, cuma ingin menarik eksistensi bahwa sampai hadir di dalam gambar tadi ya. Nah, jadi cuma itu aja ya, kita menunjukkan. Jadi sebenarnya hanya itu. Nanti kita sampaikan ke orang yang memfoto tadi bahwa pocong tadi nampakkan diri hanya karena yang moto juga seperti itu. Mungkin itu aja malam hari ini. Mungkin kita nanti bisa menguak misteri lagi yang ada di mungkin tempat-tempat angker atau siapapun ya. Mungkin ada kejadian-kejadian angker atau aneh, bisa kirim WA, nanti kita ungkap misteri-misteri di balik itu semua. Mungkin terima kasih dari saya. Nah, itu aja. Oh ya, netralkan boleh, mungkin netralkan dulu ya. Ulangin Mbah. Ya udah netral ya. Terima kasih. Kita coba lain waktu lagi, ungkap misteri lagi. Cukup. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.